Kopi merupakan minuman legendaris yang banyak digemari orang, walaupun rasanya yang pahit. Kali ini, Jum sambang ke kedai kopi dan minuman herbal yang berada di Jalan Magersari, Sidoarjo, yaitu Seven Watt. Kedai yang sangat nyaman walaupun terletak di tengah kota Sidoarjo. Kedainya asri, banyak banget tanaman-tanaman di pot yang digantung dan menjadi hiasan di setiap sudut ruangan. Alhamdulillah, Jum bertemu langsung dengan ownernya, Mbak Rahmania Indika, atau biasa Jum manggilnya Mbak Nia. Jum penasaran nih kenapa kedainya dinamakan Seven Watt. Yuk tanya-tanya langsung. Kenapa dinamain Seven Watt? Karena memang awal mula bergeraknya di bidang kopi. Kalau orang-orang bilang biasanya kan ini motoku kari 5 buat deh, karena huruf 5 itu masih riwah kan, jadi lebih ke seneng aja ke angka 7, karena kata orang Islam juga sunahnya angka itu di 7 kayak gitu. Tapi memang basic aku kuliah memang di teknologi hasil pertanian, memang di fakultas pertanian. Terus awalnya memang di kopi, waktu itu memang lagi tren banget kopi. Awal mulanya juga terjun karena waktu itu sempat suamiku resign dari kerjaan itu selama 3 tahun. Jadi mau nggak mau aku harus bantuin di bidang pekerjaan. Jadi udah akhirnya masuk ke pertanian, lebih sukanya memang ke kebun. Jadi mulai awal dari kebun kopi, terus sampai prosesnya, terus sampai penyajian ke customer. Nah, kurang afdol nih kalau udah sampai 7 Watt, kita nggak minum kopi. Kali ini Jum sangat beruntung, bisa ditunjukin langsung cara pembuatan atau mengeracik minuman kopi yang simple, sederhana, namun enak. Ini kita bikin kopi dan salah satu menu juga di sini. Jadi kopinya kita pakai robusta. Robusta kalau kata orang itu rasanya lebih ke pahit. Sebenarnya itu nggak pahit. Ini prosesnya proses honey, karena kita mau dapetin robusta yang agak manis. Jadi proses pasca panennya itu ada 3 sebenarnya, natural, full wash, yang umum natural, full wash, sama honey. Kalau honey kita nyisahin kayak kulit arinya gitu agak banyak, karena memang biar rasanya itu lebih manis. Jadi namanya itu kayak pasca panennya itu, kalau orang umum bilang pasca panen, dan prosesnya itu proses madu. Dan ini proses paling gampang. Ini takarannya segini. Green size-nya nggak boleh terlalu halus, nggak boleh terlalu kasar juga. Jadi kayak sedang gitu. Ini namanya French press. Untuk air dididihkan dulu 100 derajat, terus diturunin sekitar 90 derajat. Kettlenya kita harus pakai kettle yang ini karena fungsinya untuk ekstraksi kopinya. Jadi nggak usah diaduk. Jadi fungsi pengganti adukan adalah dari ini jenis kettlenya. Penuangannya juga berkala, demi sedikit
dibiarin dulu karena dia biar kayak kecampur, terus ekstraksi antara kopi sama airnya. Terus biar kayak kata orang sih blukutuk, itu namanya blooming. Kopi yang bagus, fresh, sama kopi yang udah lama itu kremanya. Jadi kalau masih seger, masih fresh, itu kremanya atau buihnya itu seger. Jadi kayak coklat karamel gitu. Setelah udah kecampur, lumernya kita tutup kayak gini, tekan pelan kayak separuh. Nah, nanti dibiarin sekitar 5 menit, terus baru dipres lagi. Kalau mau misal agak pekat ya dibiarin agak lama, terus baru dipres. Terus dipres, ditekan sampai turun ke bawah. Nah, terus tinggal kita tuang. Nah, jadi deh. Jadi ini disajikan di rumah pun bisa. Itu tadi resepnya teman-teman, bisa dicoba ya di rumah. Selain menu kopi yang menjadi primadona di kedai 7 Watt, di kedai 7 Watt ini juga banyak menu-menu minuman herbal. Ini salah satunya, yaitu teh bunga telang dan lemon. Teh bunga telang ini kaya akan antioksidan yang baik untuk menjaga stamina tubuh dan meningkatkan imunitas tubuh. Kalau pengen coba, main yuk ke 7 Watt di Sidoarjo. Jum Sambang kali ini sengaja datang ke kedai 7 Watt selain untuk menikmati kopi dan minuman herbal yang ada di 7 Watt. Jum juga penasaran nih dengan ownernya. Ibu muda 2 anak yang masih aktif dan produktif berkarya. Semoga menginspirasi. Jadi sebenarnya wanita itu lebih bisa dan lebih kuat kalau emang benar-benar kita yakin dan mampu. Nggak harus keluar rumah. Awalnya memang akunya juga lewat rumah, di dalam rumah, maksudnya berkegiatannya di rumah. Jadi jangan berkecil hati, dari rumah pun kita bisa melakukan hal-hal hebat yang mungkin di luar sana itu wanita-wanita lain nggak bisa melakukan. Jadi apapun yang ada dalam diri kita itu diasah terus bakatnya, terus jangan menyerah, jangan minder. Yang pasti wanita itu bisa dan harus lebih kuat, itu aja. Bisa berbagi tips dan saran supaya menjadi ibu rumah tangga atau emak-emak ya bahasa kerennya. Emak-emak produktif gimana nih, Mak Nia? Kalau full di rumah, memang tadinya bener-bener full di rumah karena emang jagain anak-anak. Tapi ketika anak-anak sudah mulai bisa mandiri, agak besar, udah mulai keluar, mulai mobile. Jadi awalnya juga dari online aja, terus memberanikan diri untuk ketemu orang, memberanikan diri untuk main ke kebun. Kebun pertama yang aku samperin itu ada di lereng Arjuno sama di Bali. Dan itu benar-benar berangkat sendiri, pakai uang sendiri. Dan semua yang saya lakukan ini adalah otodidak.
Jadi sebenarnya ada sekolahnya, maksudnya ada sertifikasi dan lain-lain, tapi aku benar-benar melakukan semuanya otodidak. Pokoknya intinya niat, terus kita sosial sama orang lain, terus berbagi ilmu juga sama orang lain. Biasanya dari satu kebun ke kebun lain itu kita pasti sharing ilmu ke para petani. Terus alhamdulillahnya tahun 2017 juga dipercaya buat mewakili Jawa Timur, dipanggil Presiden sebagai pemuda kreatif kopi, pemuda kreatif di bidang kopi. Jadi itu sebenarnya yang diambil itu mereka yang independen. Jadi kebetulan aku waktu itu juga independen, tanpa didanai sama pemerintah atau sama siapapun. Jadi akhirnya alhamdulillah ketemu sama Pak Jokowi, terus ditanya-tanya, dan semakin kesini semakin senang buat berbagi sama orang lain, khususnya sama petani-petani yang mungkin nggak terjamah sama orang-orang dinas atau sama orang-orang yang benar-benar pinter dari kota. Jadi kalau bukan kita itu, mereka itu benar-benar nggak ngerti prosesnya seperti apa, ilmu yang benar seperti apa. Dari situ, dari kebun satu ke kebun lainnya, kita berbagi dan sharing ilmu ke para petani. Dan itu juga harus izin sama suami, dan kadang juga aku harus ke hutan ngajak suami, ngajak anak-anakku. Jadi intinya semuanya itu saling berkesinambungan lah, antara keluarga, antara sosialnya kita, antara para petani juga. Yang penting nantinya ketika kita kembali ke, maksudnya ketika kita meninggal nanti itu ada salah satu amal yang kita bawa, kayak gitulah. Intinya niatnya kayak gitu aja. Awalnya emang cuman kopi, tapi semakin kesini karena memang kita di teknologi hasil pertanian, mau nggak mau harus ngangkat semuanya di bidang pertanian. Jadi mulai dari kopi, teh, coklat, kayak rempah-rempah, terus habis itu yang berhubungan dengan dedaunan sama bunga-bungaan. Nah tadinya kedainya itu di bawah, jadi memanfaatkan kayak garasi rumah gitu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit kita bisa bangun ini, renov ini, dan ini benar-benar kayak, karena ini belum selesai kan, jadi nantinya itu benar-benar kayak mini galeri buatku. Jadi ada tanaman, ada beberapa hewan juga, terus hasil karya, jadi kayak foto-foto gitu, lukisan, itu temanya juga tentang alam, kayak gitu-gitulah. Nah, ini dokumentasi Mbak Nia waktu diundang ke Istana Presiden. Sampai di sini dulu ya. Jum sambang kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Matur suwun.